Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Neprawati dengan NPM 2212013 dari kelas akuntansi 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasian kombinasi bisnis melalui perolehan saham. PSAK nomor 22 mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Sedangkan IFRS 3 mendefinisikan sebagai kombinasi bisnis sebagai bergabungnya dua atau lebih entitas atau perusahaan menjadi satu entitas pelaporan. Menurut lampiran PP 05 PSAK 22, suatu kombinasi bisnis dirancang salah satunya dengan cara satu atau lebih bisnis menjadi entitas anak dari pihak pengakuisisi. Dalam aktivitas investasi, suatu perusahaan dapat melakukan pembelian saham yang dimaksudkan untuk mengendalikan atau menguasai perusahaan lain. Aktivitas investasi tersebut menyebabkan adanya pengendalian investor terhadap investi dan memunculkan istilah entitas induk atau parent dan entitas anak atau subsidiary. Hubungan antara investor dan investi tersebut sering diistilahkan hubungan induk anak perusahaan atau parent subsidiary. Pembelian saham berhak suara di atas 50% dianggap dapat mengontrol menguasai perusahaan melalui voting. Kemudian PSAK 65 mencaratkan entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian menyatakan bahwa investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atau investasi. Yang lebih lanjut dinyatakan bahwa investor mengendalikan investasi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama ada kekuasaan atas investasi atau PAR 10-14. Kemudian yang kedua ada exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi PAR nomor 15-16 dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Kemudian ada prosedur konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian bertujuan untuk dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usaha tersebut sebagai entitas ekonomi tunggal agar tujuan tersebut dapat dicapai. PSAK 65 memberikan prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dari entitas induk dengan entitas anaknya. Kemudian yang kedua, menghapus atau mengeliminasi jumlah yang tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak atau PSAK 22. Kombinasi bisnis menjelaskan bagaimana menghitung setiap goodwill terkait. Kemudian yang ketiga ada mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha atau laba rugi yang timbul dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset seperti persediaan dan aset tetap dieliminasi seluruhnya. Kerugian intra kelompok usaha mengindikasikan adanya penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kepentingan pengendali dan bagian kepemilikan entitas induk atas aset neto entitas anak yang dikonsolidasikan. Kepentingan non-pengendali atas aset yaitu terdiri dari yang pertama yaitu jumlah kepentingan non-pengendali pada tanggal kombinasi awal yang dihitung sesuai PSAK 22. Yang kedua, bagian kepentingan non-pengendali atas perubahan ekuitas sejak tanggal kombinasi bisnis tersebut.